Dapat dikatakan bahwa menghentikan suara ilahi Ares barusan hanyalah tampilan dari kekuatan ilahi ini, yang memang dapat membekukan langit dan bumi. Tetapi itu tidak ditujukan padanya, jadi dia tidak akan terpengaruh. Seolah-olah kekuatan suara ilahi telah membekukan semua yang ada di hadapannya menjadi sebuah lukisan. Tetapi itu tidak ditujukan padanya. Dia tidak terpengaruh oleh itu. Seolah-olah dia berada di luar lukisan itu. Kejutan ini membawa ekstasi, yang membuatnya berpikir tentang setan. Bagi alam semesta tempat dia berasal, dia seperti iblis yang tidak diundang. Tetapi tampaknya karena keanehan yang tidak diundang, setan tidak dapat dirasakan oleh Raja Dewa alam semesta mereka. Dan dengan demikian memiliki tawar-menawar dengan Raja Dewa Zerg dan dengan mereka. Ini adalah chip tawar-menawar. Qin Yichen merasa terkejut bahwa dia, seperti setan, seperti tamu tak diundang ke alam semesta masing-masing, dan dia juga memiliki chip tawar-menawar semacam ini. Namun, Qin Yichen menyembunyikan ekstasi ini di lubuk hatinya yang terdalam, sama seperti dia khawatir bahwa dia tidak akan pernah membiarkan leluhur kulit hitam itu mengenal setan. Dia tidak akan pernah membiarkan para dewa alam semesta ini menyadari bahwa ini seperti tamu tak diundang dan tidak harus mengikuti perintah apapun. Di mana celahnya? Ini seperti melompat keluar dari 3 alam dan bukan di 5 elemen. Sebagai kekuatan dominan alam semesta ini, itu benar-benar tidak mau melihatnya. Jadi Qin Yichen memainkan permainan 3, 2 dan 1 sosok kayu untuk dirinya sendiri. Tetapi yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa Gilgamesh tidak menyerah setelah semua suara ilahi memperbaiki segalanya. Dan dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dan meraung. Aris. Tanda seru. Tanda seru. Sebagai dewa perang, tidakkah kamu tahu bahwa hal terpenting dalam perang adalah menang atau kalah? Tanda seru. Kenapa? Kamu ingin melindungi dewa tertinggi ini yang akan diinjak-injak oleh raja ini? Qin Yichen terkejut. Ares, dewa perang di alam semesta ini. Setidaknya dewa perang Olympus. Salah satu putra Raja Dewa Zeus. Qin Yichen memandang Gilgamesh, yang tidak mau menulis di wajahnya yang maskulin dan agung. Mengetahui bahwa yang terakhir secara keliru mengira dia adalah salah satu dewa tertinggi Olympus. Dan meminta Ares untuk membantu menemukan tempat. Tapi apa yang tidak bisa diterima Qin Yichen adalah, bagaimana dia merasa bahwa dia akan diinjak-injak di bawah kakinya. Apakah ini untuk menebus situasi menyedihkan yang akan Anda hadapi, dan untuk menebus orang lain? Apakah ini kemenangan spiritual yang legendaris? Ini memang metode yang mendalam. Tidak hanya Qin Yichen, tetapi bahkan Ares juga berpikir begitu. Singkirkan kesombongan dan ketidaktahuanmu, Gilgamesh. Dia melihat pertempuran ini dengan jelas. Dan Ares bahkan lebih sadar bahwa jika dewa tuan yang disukainya ini benar-benar memiliki kekuatan dewa tertinggi, rambut pirang Gilgamesh, yang bahkan tidak nyaman baginya, lebih awal aku terinjak tanah. Bayangan Ares sangat kuat, dan itu belum sepenuhnya turun. Bagaimanapun, Qin Yichen telah melihat dunia Yuan Qi, yang benar-benar mengguncang dunia, memperbaiki jarum dewa laut dan melambaikan alam semesta batu giok, dan dunia itu megah. Namun, manifestasi keajaiban God of War secara alami menyebabkan orang-orang percaya yang taat jatuh ke dalam hiruk-pikuk. Ketika semua paksaan dari bingkai beku menghilang, Ana dan tongkat dewa tua berlutut dan menyembah di tempat. Hal yang sama berlaku untuk Black. Bahkan jika dia adalah pelayan Ratu Surga, dia juga seorang pelayan. Selain itu, Ares adalah salah satu dari 12 dewa Olympus. Keberadaan terhormat apa ini? Bahkan Raja Ksatria Arthur menunjukkan rasa hormat saat menghadapi Ares. Dia mengagumi dan mendambakan kekuatan Ares. Gadis itu berlutut dengan satu lutut, memegang pedang di jantung gadis yang sedang tumbuh. Dewa-dewa Olympus yang agung. Dewa perang yang heroik dan tak terkalahkan. Para pengikutmu, ingin memuja kecemerlanganmu. Qin Yichen dapat melihat bahwa Gilgamesh jelas tidak ingin berlutut. Tetapi Ares, yang berada di atas 9 langit, tampaknya mengangkat alisnya dengan gerakan bercanda. Di mata yang pertama, bayangan ilahi yang kuat menjadi lebih menakutkan dan kuat. Hancurkan semuanya. Celah. Tanah di bawah kaki Gilgamesh pecah. Lututnya hampir hancur, dan darah menetes dari sudut matanya yang berdarah. Tapi dia masih menggertakkan giginya. Kebuntuan semacam ini tidak lama, tapi itu pasti lebih dari momen kecil seperti pelajaran. Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan tabrakan kekuatan ilahi antara langit dan bumi. Dibandingkan dengan Gilgamesh, Ares tampaknya benar-benar memenuhi syarat untuk membenci segalanya. Tapi Gilgamesh masih tidak mau berlutut, bahkan di depan Ares, dia malu seperti anjing. Untuk rasa tidak hormat semacam ini, Ares juga menunjukkan rasa hormat. Tetapi dia adalah dewa perang dan bukan seorang tiran. Gilgamesh, apakah kamu pikir kamu ingin mencocokkan kekuatan para dewa dengan sepertiga jahat dari sifat manusiamu? Suara Ares dingin dan keras. Rasa jijik tidak disembunyikan. Dan Qin Yichen sedikit mengernyit. Ini bukan ejekan provokatif dalam arti sederhana. Tetapi tampaknya menjijikkan dengan anjing gila yang sulit dijinakkan. Qin Yichen tidak tahu apakah Gilgamesh bisa mendengar arti ini. Jika dia bisa, karakter arogan yang terakhir mungkin merupakan provokasi yang paling tak tertahankan. Namun, Gilgamesh,
Di depan God of War yang sebenarnya, sepertinya tidak berani melompat lagi dengan mudah. Dia hanya berani menggertakkan giginya dan berteriak dengan dingin seperti jangan pergi sepulang sekolah. Aris, kamu tidak perlu mengajar aku. Jika kamu tidak percaya pada dewa-dewamu, raja ini tetap raja tertinggi. Bodoh. Bayangan Nezio, dewa cahaya, juga muncul tiba-tiba. Tapi untuk Ares, Gilgamesh masih tidak mau. Dan untuk Nezio, itu benar-benar menghina. Dewa cahaya berani keluar dari belakang pemiliknya. Dia bisa menginjak-injak sampai mati hanya dengan satu kaki. Ares melihat semua ini di matanya. Dia berbeda dari Nezio. Dia tidak punya harapan pemurnian untuk Gilgamesh. Dan karena dia telah kehilangan semua kesabarannya, dia hanya bercanda tentang pria arogan yang mengira dia telah meninggalkan sedikit nama yang galak di era dan bisa menyaingi para dewa. Mata surgawi Ares berkilau seperti obor yang menembus dunia. Dia melihat sosok ramping Qin Yichen. Dia telah menemukan cara untuk mengalahkan Gilgamesh. Gilgamesh, ketidaktahuanmu hanya akan membuatmu lemah. Aku di sini untuk melindunginya, tapi bukan untuk melindunginya, tapi untuk melindungi martabat konyolmu. Dia tidak pernah menjadi dewa tertinggi, dan dia bahkan belum menerima pemurnian Olympus. Dia hanya dewa utama yang keluar dari alam semesta dan bisa menghancurkan baju besi emasmu. Apa? Tanda seru. Begitu komentar ini keluar, semua orang terkejut. Kasa, tongkat dewa tua, adalah yang paling terkejut. Mata tuanya hampir menatap keluar, dan janggut putihnya berkibar. Ini, pria yang melayani dengan setia, yang tidak melawan dan tidak melawan, bukan dewa agung yang agung. Tongkat dewa tua itu langsung merasakan iritasi cucunya dalam gaun putih. Bibir Ana melebar, penuh kejutan. Ini, dewa yang bisa menghancurkan baju besi emas ini, belum menerima pemurnian Olympus.